Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Thomas Mauritius Cho, NIM 16230300035. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah isi buku sebagai persyaratan mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Sebelum kita masuk untuk membahas tentang isi buku ini, saya menyarankan kepada teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk belajar hukum, disarankan untuk membaca buku ini sendiri di rumah. Buku ini merupakan suatu buku yang sangat bagus karena penulis memiliki kesadaran bahwa hukum dan hukuman yang ada merupakan sesuatu yang harus atau perlu dilakukan reformasi. Penulis merupakan seorang pelopor dalam bidang hukum karena memiliki tanggung jawab moral bahwa hukum yang ada saat ini di mana saja, bahkan di seluruh dunia, memiliki sesuatu yang dianggap memiliki sesuatu yang ganjil. Penulis mempresentasikan secara persuasif, analisis holistik, dan berorientasi proses dari praktek pemberian hukum. Hukuman didekonstruksi sebagai praktek manusia dan sosial. Penulis mengembangkan pandangannya edukatif dan sangat menarik tentang kerugian kebijaksanaan di era kebangkitan teknologi informasi. Di sini penulis sudah memprediksi apa yang akan terjadi seperti saat sekarang. Karena dalam kenyataan kita sekarang sudah banyak kehidupan kita yang dikuasai oleh media, teknologi, dan informasi. Berbicara tentang hukum pasti tidaklah sangat asing di telinga kita semua. Karena dalam keseharian pasti kita sering berbicara atau berbincang-bincang, berdiskusi dengan sesama kita tentang hukum dan hukuman. Oke, langsung saja kita mencoba untuk menjelaskan isi dari buku ini. Hukuman adalah sesuatu yang dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dalam bentuk hukum. Realitas sehari-hari para peradilan pidana praktek diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana dan akibatnya publik mengeluarkan, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, perlindungan saksi, penggunaan penjara, dan hukuman komunitas serta lainnya. Ada 3 kata kunci utama yang dipakai dalam hukum sebagai proses sosial. Saya berusaha untuk menjelaskan secara detail mungkin maksud dari 3 kunci utama yang dipakai dalam hukuman sebagai proses ini. Yang pertama, pekerjaan hukuman tidak terhindar dari interpretatif. Yang kedua, pengambilan keputusan bukanlah momen tunggal, melainkan semua proses kolektif untuk menghasilkan keputusan hukuman. Di sini saya bisa mengambil sebuah contoh.
Nah, misalnya ada sebuah kasus, misalnya kasus pembunuhan. Di situ akan melibatkan banyak elemen-elemen yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Yang paling pertama pasti korban, pelaku, masyarakat sosial yang ada di sekitarnya, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Misalnya penyidik, polisi, bahkan pengambil keputusan tersebut, misalnya hakim dan jaksa. Di sini pengambilan keputusan tidaklah dilakukan secara individu atau oleh seorang, melainkan kolektif. Kolektif berarti melibatkan banyak elemen. Nah, kasus yang saya ambil contoh di atas itu akan dibawa ke pihak yang berwajib, misalnya polisi. Polisi menangani kasus tersebut, lalu dibawa ke kantor dan korban melakukan pelaporan terhadap kasus apa yang terjadi saat itu. Dan akhirnya dibawa ke meja persidangan. Untuk mengambil keputusan, hakim tidak semena-mena mengambil keputusan yang ada, melainkan mengambil keputusan sesuai dengan kaidah yang ada atau peraturan hukuman yang ada di dalam ruang lingkup tersebut. Yang ketiga, hukuman merupakan pedoman dan cita-cita. Hukuman merupakan pedoman dan cita-cita ini bermaksud atau merupakan untuk sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kita bayangkan jika dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersosial tidak adanya yang namanya hukum, pasti kehidupan kita sangat tidak terkontrol. Oleh karena itu, dibuatlah suatu yang namanya hukum. Hukum ini bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan menertibkan kehidupan. Dalam hukum ini tetap memiliki batas-batas dan etika yang ada, sehingga tidak terjadinya kasus baru atau ketimpangan sosial atau ketimpangan hukum. Misalnya orang yang sama-sama melakukan pencurian tetap dikenai sanksi yang sama. Dalam hal ini, hukum sebagai pedoman dan cita-cita, contoh yang telah saya mengambilkan tadi, bahwa seperti pencuri, itu sebaiknya dilihat dan dikaji sehingga tidak terjadinya permasalahan setelah mengambil keputusan. Alih-alih membayangkan hukuman menurut logika otonom individualisme, dalam buku ini penulis telah mengusulkan bahwa hukuman adalah pro-individualisme dan berhenti di dalam 3 cara yang telah saya jelaskan tadi. Membuat hukum menjadi hampa, tidak memiliki makna komunitatif, dan kecaman serta akuntabilitas sebagai penting untuk kepercayaan semua orang yang mengambil tindak hanya untuk menolak upaya membuat hukum menjadi lebih mekanisme dan terperinci, tetapi juga bahwa kita harus mengembangkan pendekatan
rasional untuk menganggap kinerja komunikatif lebih serius. Dalam hal ini, hukuman yang diberi kepada pelaku misalnya sesuai dengan jalur hukum yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita sebagai harapan bersama tidak menjadi sesuatu yang bermasalah. Oke, demikian dulu video kali ini, dan di akhir video ini saya pamit undur diri, dan teman-teman sekalian tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol yang ada, stay di rumah, salam sehat, shalom.